Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini, kakak dan teman-teman kakak akan membuat video pembelajaran yang bertema benda, hewan, dan tanaman di sekitarku dengan subtema tanaman di sekitarku. Sebelum itu, kakak dan teman-teman kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan kakak dan teman-teman kakak memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama kakak Putri Nur Asia dengan nomor NIM 20010250058. Halo semuanya, nama kakak Ridotul Abadi Solika dengan NIM 20010250078. Halo adik-adik, nama kakak Fitria Rahmawati dengan NIM 20010251662. Halo, nama kakak Indah Sylvia Nasir dengan NIM 2001025302. Halo adik-adik, nama kakak Muhammad Abdar Rizartiano dengan NIM 20010255382. Baik, di sini kakak dan teman-teman kakak akan membuat video pembelajaran sebagai tugas akhir semester yang diberikan oleh Ibu Depi Pujianti. Video pembelajaran kali ini akan membahas tanaman di sekitarku. Video pembelajaran ini bertujuan agar adik-adik dapat memahami pentingnya merawat tanaman, cara menanam tanaman, bagaimana proses pertumbuhan tanaman tersebut, dan memberikan sebuah atau beberapa informasi kepada adik-adik semua tentang manfaat tanaman. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran kali ini. Video kali ini kita akan menanam tanaman cabai. Apa saja sih kak yang akan dibahas dari menanam tanaman cabai di video kali ini? Ya, kita akan membahas bagaimana cara menanam tanaman cabai, proses pertumbuhan tanaman cabai, cara merawat tanaman cabai, dan manfaat dari tanaman cabai. Baik adik-adik semua, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Putri. Disimak ya. Halo, perkenalkan nama kakak Kak Putri. Hari ini kakak akan menjelaskan mengenai definisi tanaman. Nah, sebelumnya apa sih itu tanaman? Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan di suatu media untuk dipanen ketika sudah mencapai pada tahap pertumbuhan tertentu. Nah, pada hari ini kakak juga akan menjelaskan nih tentang tanaman cabai. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak sih tanaman cabai itu apa? Nah, kakak kasih tahu ya, tanaman cabai adalah sebuah jenis tumbuhan yang memiliki rasa pedas. Dan selain itu, cabai juga bisa menjadi sebagai penguat rasa pada suatu makanan. Dan tanaman cabai juga memiliki batang yang berwarna hijau dan juga berluas-luas. Nah, sekarang yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Hari ini kakak akan mengajarkan untuk materi pertama. Yaitu kakak akan mengajarkan bagaimana sih cara menanam tanaman. Nah, sebelum masuk ke materinya, kakak akan memberitahu nih bahwa cara menanam tanaman itu ada 3 jenis. Yang pertama, menanam tanaman dengan batang. Yang kedua, menanam tanaman dengan daun. Dan yang ketiga, menanam tanaman dengan bibit. Nah, hari ini kita akan menanam tanaman dengan biji. Sebelumnya, kita ingin menanam apa sih kak? Nah, kita hari ini ingin menanam cabai. Langkah-langkahnya apa aja sih kak? Nah, langkah pertama yaitu di sini ada pot, tanah, biji, dan pupuk. Nah, terus bagaimana sih caranya?
Nah, caranya yaitu langkah pertama, kalian masukkan terlebih dahulu nih tanahnya ke dalam pot. Setelah itu, taruh bijinya di atas tanah agar biji cabainya mendapatkan cahaya matahari yang baik. Dan setelah itu, tunggulah beberapa minggu hingga muncul batang dan daunnya. Seperti itu. Sekian dari materi kakak. Sekarang, yuk kita lanjut ke materi yang kedua. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Kak Abrar. Nah, untuk materi kedua ini, kakak akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan tanaman cabai. Dalam perkembangannya, tumbuhan cabai terbagi menjadi beberapa fase. Pertama, terjadi saat adanya proses penyerbukan, di mana proses penyerbukan tersebut akan menghasilkan zigot yang kemudian akan menghasilkan biji. Lalu, biji tersebut akan menjadi kecambah. Pada fase ini akan dimulai terbentuknya organ tanaman, seperti munculnya atau tumbuhnya daun dan batang dari hasil kecambah untuk pertama kalinya. Fase selanjutnya, pada umumnya tanaman cabai tersebut akan melakukan perkembangan baik itu dari batang, daun, dan juga bunga yang banyak, dan fase ini akan berhenti pada saat tanaman cabai tersebut sudah tidak mampu untuk berkembang lagi secara keseluruhan. Masa yang satu ini adalah masa yang paling penting dari sebuah tanaman cabai. Pada fase ini, cabai akan menghasilkan cabai yang siap dipetik. Kemudian fase terakhir tanaman cabai ketika tanaman sudah mulai mengering dan mati. Bagaimana dengan materi kedua ini? Semoga kalian paham ya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi ketiga. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Karida. Tadi adik-adik sudah mendengarkan penjelasan materi pertama dan materi kedua. Bagaimana? Sudah paham belum nih adik-adik? Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang cara merawat tanaman cabai. Bagaimana sih Kak cara merawat tanaman itu? Yang pertama, beri nutrisi menggunakan pupuk. Nah, tidak hanya untuk cabai saja ya adik-adik, semua tanaman butuh yang namanya pupuk. Tanaman itu juga makhluk hidup, jadi dia butuh nutrisi ya adik-adik. Pupuk yang baik untuk tanaman itu adalah pupuk organik ya adik-adik. Yang kedua, jaga kelembapan media tanam sama halnya merawat tanaman pada umumnya. Pupuk juga memerlukan air untuk menyuburkan tanah. Namun, kebutuhan air pada cabai harus disesuaikan dengan cuaca ya adik-adik. Nah, yang ketiga, bersihkan dari gulma dan hama. Apabila adik-adik melihat ada tanaman liar di sekitar cabai atau tanaman lain, bersihkan rumput liar tersebut supaya cabai bisa tumbuh dengan baik. Selain itu, perlu juga dilakukan pemangkasan tanaman untuk membasmi gulma dengan menggunting pucuk tanaman secara perlahan yang bisa dilakukan sebulan sekali. Dan yang keempat, memonitor pertumbuhan cabai. Kesehatan tanaman cabai perlu selalu diperhatikan ya adik-adik. Salah satunya dengan cara menghindarinya dari hama yang dapat membuat cabai busuk bahkan mati. Salah satu pencegahannya dapat dilakukan dengan menyemprotkan pestisida saat sore menjelang malam. Nah, bagaimana nih dengan materi ketiga? Sudah paham belum adik-adik? Selanjutnya adik-adik akan ke materi yang keempat ya. Halo adik-adik, nama kakak Indah Silvia Nasir. Sekarang kita masuk materi yang keempat, yaitu mengenai manfaat dari tanaman cabai. Ada banyak sekali loh manfaat dari tanaman cabai. Salah satunya yaitu dapat menjaga kadar gula darah. Cabai memiliki kandungan capsaicin. Adik-adik tahu nggak capsaicin apa? Capsaicin adalah zat aktif pada cabai yang menimbulkan rasa pedas dan panas. Sebuah studi dari Journal of Agricultural and Food Chemistry mengungkapkan bahwa capsaicin berpotensi menurunkan kadar gula darah. Tak hanya itu adik-adik, capsaicin ini bersifat anti-diabetik dan dipercaya memberi efek baik bila dikonsumsi oleh penderita diabetes tipe 1. Cabai juga dapat memelihara kesehatan pencernaan. Banyak banget kan
orang-orang mengira bahwa makan cabai tidak baik untuk pencernaan. Padahal, adik-adik perlu ketahui, selama tidak dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, cabai memiliki manfaat untuk kesehatan pencernaan. Ketika capsaicin masuk nih ke dalam pencernaan kita, saraf-saraf yang ada di saluran pencernaan kita akan menghasilkan anandamid. Anandamid adalah senyawa kimia yang membantu mengurangi peradangan yang sering terjadi akibat luka lambung serta penyakit Crohn. Cabai juga dapat membakar lemak tubuh. Konsumsi cabai secukupnya dapat membantu menurunkan berat badan. Hal ini karena kandungan capsaicin yang terdapat pada cabai mampu meningkatkan pembakaran kalori dan lemak dalam tubuh. Nah, ini yang kakak sebutin baru beberapa manfaat cabai. Masih banyak lagi. Mungkin adik-adik bisa cari sendiri ya di internet. Nah, adik-adik, sekarang sudah paham kan mengenai bagaimana cara menanam cabai, proses bertumbuhnya tanaman cabai, sampai manfaat dari cabai. Oh iya, sekedar mengingatkan nih adik-adik, tanaman terbagi menjadi 2 kategori adik-adik. Yang pertama adalah tanaman hias. Yang kedua adalah tanaman obat. Tanaman hias adalah tanaman yang digunakan sebagai hiasan atau pajangan. Sedangkan tanaman obat adalah tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Adik-adik tahu nggak nih, tanaman cabai ini masuk ke kategori mana? Tanaman cabai ini termasuk sebagai tanaman obat, karena bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Nah, adik-adik udah tahu belum nih sejarah dari tanaman cabai? Sekarang kakak ceritain ya gimana sih sejarah dari tanaman cabai. Cabai mulanya berasal dari benua Amerika. Dibawa masuk bersama sekitar 2000-an jenis tumbuhan lainnya pada abad ke-16 oleh para pelaut Portugis dan Spanyol yang datang ke Asia Tenggara. Di benua Amerika, cabai sendiri disebut dengan nama chili. Sebelum chili dari benua Amerika masuk ke Indonesia, ternyata masyarakat Nusantara telah mengenal tanaman bernama cabai yang memiliki nama Latin Piper retrovectum Fall. Cabai merupakan jenis tanaman dari genus lada dan sirih-sirihan yang mempunyai sifat sebagai rempah pemedas untuk mengolah makanan. Merujuk pada Kamus Jawa Kuno, Indonesia dari Z. Mulder dan Robson tahun 1997 serta riset arkeologis Timbul Haryono dalam inventarisasi makanan dan minuman dalam sumber-sumber arkeologi tertulis pada tahun 1997, kata cabai telah disebut-sebut dalam beberapa prasasti dan naskah kuno di Jawa dari abad ke-10 Masehi. Pada masa kuno, cabai banyak tumbuh di wilayah Jawa, dan masyarakat setempat menyebutnya sebagai cabai Jawa atau cabai atau lombok. Nah, pada saat itu, tanaman cabai dibudidayakan secara masif di Nusantara. Namun, ternyata hal itu menyebabkan turunnya popularitas cabai Jawa. Karena adanya pesaing cabai Jawa yang populer, yaitu lada yang memiliki nama Latin Piper nigrum. Jenis bahan pemedas ini adalah salah satu komoditas rempah yang umumnya diperjualbelikan di Nusantara pada masa niaga rempah-rempah. Di tengah menurunnya popularitas cabai Jawa, lada masih bertahan sebagai pecita rasa pedas masakan. Namun, masyarakat Nusantara sendiri umumnya lebih memilih menyukai cabai ketimbang lada dengan alasan lebih nyaman di mulut dan lambung. Atas dasar perubahan selera inilah, cabai lantas naik statusnya menjadi bahan pemedas primadona baru di Nusantara. Nah, sudah tahu kan adik-adik sekarang? Dengan video pembelajaran kali ini, semoga adik-adik dapat memahami perbedaan mengenai 2 jenis tanaman, dan semoga adik-adik dapat melestarikan atau menanam tanaman di sekitar lingkungan kita ya. Selanjutnya,
akan ada Kakak Rida. Nah, bagaimana nih adik-adik? Setelah adik-adik mendengarkan materi dan informasi yang disampaikan dalam video ini, pastinya adik-adik sudah makin paham kan? Adik-adik akan kakak berikan tugas nih. Tugasnya apa sih kak? Tugas adik-adik adalah membuat video cara menanam tanaman yang ada di sekitar kalian. Contohnya, kalian ingin menanam bibit stroberi atau ingin menanam bunga matahari. Dalam tugas ini diharapkan adik-adik melaksanakan step-stepnya yang sudah dijelaskan dan dapat memantau pertumbuhan tanaman adik-adik dalam waktu 2 minggu. Nantinya adik-adik akan membuat jurnal harian untuk memantau pertumbuhan tanaman yang ditanam oleh adik-adik. Kakak, cara membuat jurnal itu bagaimana? Caranya dengan mengamati tanaman yang adik buat perharinya. Contohnya, di hari pertama, setelah adik-adik menanam, belum ada yang tumbuh. Nah, di hari ketiga sudah ada kecambah. Tapi kak, kalau di hari ketiga belum ada kecambah, bagaimana? Tidak apa-apa ya adik-adik. Bahkan jika dalam 2 minggu tanaman adik-adik belum tumbuh kecambah, itu tidak apa-apa. Karena kakak hanya memberikan tugas ini dalam kurun waktu 2 minggu. Dalam tugas menanam ini, adik-adik juga harus merawat tanaman adik-adik ya setiap harinya, seperti memberi air yang cukup, dan pastikan tanaman adik-adik mendapatkan sinar matahari untuk membantu proses pertumbuhan tanamannya. Kak, tugas ini dinilainya seperti apa? Nah, komponen yang akan kakak nilai adalah yang pertama, cara kalian membuat video menanam tanaman tersebut. Yang kedua, cara kalian menulis jurnal harian dengan rapi dan benar. Yang ketiga, menulis dengan huruf kapital yang benar. Dan yang keempat, memperhatikan letak tanda baca yang benar. Nah, untuk contoh jurnalnya, kakak akan memberikan format lembar jurnal untuk kalian isi jurnal tersebut. Nah, selain tugas membuat video menanam tanaman, adik-adik juga dapat tugas lagi nih dari kakak. Kakak punya cerpen yang nantinya adik-adik dapat baca dan adik-adik dapat pahami. Setelah itu, adik-adik dapat mempraktikkannya dalam bentuk video. Komponen yang akan kakak nilai dari tugas membaca cerpen ini, yang pertama, intonasi yang tepat saat membaca cerpen tersebut. Yang kedua, tanda baca yang tepat saat adik-adik membaca. Yang ketiga, mimik wajah yang ceria saat membaca. Nah, jadi adik-adik memiliki 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, membuat video menanam tanaman. Yang kedua, membuat jurnal dari pertumbuhan tanaman yang adik-adik tanam. Dan yang ketiga, membuat video membaca cerpen yang telah kakak berikan kepada adik-adik. Kak, tugasnya dikumpulin kapan? Nah, untuk pengumpulan tugas, kakak akan memberikan waktu untuk adik-adik mengerjakan tugas tersebut dalam waktu 1 bulan. Nah, sudah paham belum nih adik-adik mengenai tugas yang kakak berikan? Tugasnya mudah bukan? Baik, diharapkan adik-adik paham ya dengan tugasnya. Nah, setelah ini, kakak dan teman-teman kakak memiliki contoh soal nih untuk adik-adik, yang nantinya adik-adik dapat kerjakan dan agar adik-adik lebih paham lagi tentang materi ini. Untuk contoh soal pertama, adik-adik akan dijelaskan oleh Kak Indah. Halo adik-adik, sekarang kita akan menjawab soal mengenai materi yang sudah kita bahas. Untuk mengetahui apakah adik-adik sudah paham atau belum sih? Yang pertama, ada jenis soal pilihan ganda, di mana adik-adik bisa menjawab dengan memilih satu jawaban dari pilihan yang ada. Pilihannya yaitu apakah jawaban yang benar A, B, C, atau D. Di sini kakak memberikan 10 soal pilihan ganda. Mari kita kerjakan ya adik-adik. Soal nomor 1, tanaman di samping adalah tanaman. Adik-adik tahu nggak gambar tanaman di samping itu gambar apa? Iya, benar sekali. Jawabannya yang D ya, tanaman cabai. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kembang sepatu merupakan jenis kategori tanaman. A. Tanaman obat, B. Tanaman hias, C. Tanaman berduri, yang D. Tanaman mainan. Adik-adik tahu nggak jawaban yang mana?
Benar, jawabannya yang B, tanaman hias, karena kembang sepatu manfaatnya untuk memperindah lingkungan sekitar kita. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Tanaman cabai mulanya berasal dari benua A. Amerika, B. Australia, C. Asia, D. Antartika. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah tanaman cabai berasal dari benua Amerika. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Tanaman yang bisa sebagai obat tradisional kecuali A. Cabai, B. Jahe, C. Kembang sepatu, D. Kunyit. Jawabannya yang C. Kembang sepatu. Cabai bermanfaat untuk obat tradisional, jahe juga bermanfaat untuk obat tradisional, kunyit juga termasuk obat tradisional, jadi yang bukan obat tradisional yaitu kembang sepatu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Tanaman yang hanya bisa untuk memperindah halaman disebut dengan tanaman yang tadi sudah kakak jelaskan. Iya, jawabannya yang B, tanaman hias. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Cara merawat tanaman yang baik kecuali yang A menggunakan pupuk organik, yang B menjaga kelembapan tanaman, yang C menyiram tanaman setiap 5 menit sekali, yang D membersihkan dari hama. Oke, kakak tanya dulu ya. Yang A, apakah menggunakan pupuk organik merupakan cara merawat tanaman yang baik? Iya, benar. Yang B, menjaga kelembapan tanah merupakan cara merawat tanaman yang baik? Iya, termasuk cara merawat tanaman yang baik ya. Yang D, menyiram tanaman setiap 5 menit sekali, termasuk cara merawat tanaman yang baik? Iya, tidak. Jawabannya tidak benar ya, karena tanaman itu tidak boleh sering-sering disiram. Oke. Yang D, apakah membersihkan dari hama merupakan cara merawat tanaman yang baik? Iya, benar. Jadi, yang bukan cara merawat tanaman yang baik adalah menyiram tanaman setiap 5 menit sekali. Yang C salah ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Apa nama zat kimia yang menimbulkan rasa pedas dan panas pada tanaman cabai? Jawabannya adalah capsaicin. Ini udah dijelaskan ya pada materi manfaat dari tanaman cabai, bahwa capsaicin adalah zat kimia yang menimbulkan rasa pedas dan panas pada tanaman cabai. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. Apa sajakah manfaat dari tanaman cabai kecuali? Oke, yang A dapat menurunkan risiko kanker. Bener nggak nih? Cabai bisa menurunkan risiko kanker. Iya, cabai dapat menurunkan risiko kanker ya teman-teman. Yang B, membuat sakit perut. Iya, ini salah ya adik-adik. Cabai justru bagus untuk pencernaan jika dimakannya dengan sesuai porsi, tidak kebanyakan ya. Oke, jadi yang salah adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 9. Gambar di samping termasuk kategori tanaman. Gambar di samping gambar tanaman apa ya adik-adik? Adik-adik ada yang tahu nggak? Iya, jawabannya tanaman lidah buaya. Lidah buaya itu termasuk kategori tanaman apa sih adik-adik? Iya, jawabannya A ya, tanaman obat, karena lidah buaya ini sebagai obat tradisional. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 10 ya adik. Tanaman di samping termasuk kategori. Lihat dulu ya gambarnya, ayo ada yang bisa nebak nggak nih? Gambar di samping tuh tanaman apa sih? Iya, benar banget. Jawabannya tanaman hias. Gambarnya itu gambar tanaman janda bolong. Dia buat hiasan. Sekarang itu janda bolong lagi dicari-cari karena bagus banget untuk hiasan. Harganya juga lagi pada mahal banget nih adik-adik. Oke. Ternyata adik-adik sudah paham ya mengenai materi kali ini. Untuk menambah wawasan lebih jauh lagi, akan ada pembahasan soal dari Kakak Rida. Halo adik-adik, bagaimana nih dengan contoh soal yang pertama yang kalian bahas dengan Kak Indah? Soal-soalnya mudah bukan?
Dan pastinya pembahasannya dapat kalian mengerti kan? Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua dengan jenis soal mencocokkan gambar. Sekarang kakak memiliki 7 gambar tanaman yang nantinya adik-adik dapat tentukan jenis tanaman apa di gambar tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke gambar yang pertama. Di gambar pertama ini, adik-adik tahu tidak? Ini tanaman apa? Ya, pintar sekali. Gambar pertama adalah tanaman pandan. Yap, sekarang kita lanjut ke soal gambar nomor 2. Nah, di gambar nomor 2 ini jenis tanaman apa? Hayo. Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan tanaman ini? Kira-kira apa ya? Ya, tepat sekali. Tanaman kedua ini adalah tanaman jeruk. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal gambar nomor 3. Hayo, siapa yang tidak tahu tanaman nomor 3 ini? Pasti di antara adik-adik semua sudah tahu nih sama tanaman ini. Tanaman apakah ini? Yap, betul sekali. Tanaman ini adalah tanaman bunga mawar. Yap, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Soal gambar nomor 4 ini, jenis tanaman apa sih adik-adik? Ada yang tahu tidak? Gambar nomor 4 ini adalah tanaman daun sirih. Kita lanjut ke soal gambar nomor 5. Ada yang tahu gambar tanaman nomor 5 ini? Yaps, pintar sekali adik-adik. Tanaman ini namanya bunga matahari. Oke, sekarang kita lanjut ke soal gambar nomor 6. Pasti gambar nomor 6 ini sudah tidak asing kan untuk kalian? Tanaman ini sering kali kita jumpai di jalan atau di perkarangan rumah seseorang. Nah, tanaman apakah ini? Yaps, betul sekali. Pisang. Soal gambar yang terakhir, yaitu nomor 7. Ada yang tahu tidak nih adik-adik, tanaman apa sih ini? Yaps, karena yang tersisa jawabannya adalah tanaman jahe. Oke, baik. Wah, sudah 7 soal kita dapat selesaikan dengan tepat. Nah, selanjutnya adik-adik akan lanjut ke soal berikutnya yang akan disampaikan oleh Kak Fitri. Iya, baik adik-adik, kembali lagi bersama Kak Fitri. Di sini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan kita akan menjawab secara bersama-sama. Baik, di sini kakak memiliki cerpen. Judul cerpennya adalah Pohon Cemara dan Semak-semak. Yuk kita baca bersama. Setiap pagi dan sore, seorang nenek tua dan cucunya rajin menyirami pepohonan yang ada di taman. Salah satu pohon yang disayangi oleh nenek tua dan cucunya adalah pohon cemara. Kian hari, pohon cemara kian tumbuh dengan subur. Nek, pohon cemara ini pasti bagus sekali setelah tumbuh. Dia akan memperindah taman kita, ucap si cucu. Iya sayang, jadi kamu harus lebih rajin merawat pohon-pohon ini ya, agar taman kita terlihat rapi dan indah, jawab si nenek. Bertahun-tahun kemudian, pohon cemara itu sudah meninggi. Ia menghiasi rumah nenek tua itu. Nenek pun merasa sangat senang melihatnya. Dengan penuh kasih sayang, sang nenek merawat pohon cemara. Selain pohon cemara, di taman juga tumbuh semak-semak. Namun, semak-semak tersebut sedikit mengganggu keindahan pohon-pohon yang tumbuh di sekelilingnya. Tanpa disiram pun, semak-semak tumbuh dengan sendirinya. Makin hari, semak-semak makin menebal. Hampir di sekeliling pepohonan terdapat semak tersebut. Pohon cemara pun merasa terganggu dengan kehadiran semak-semak itu. Hei semak-semak, kamu ini tumbuhan yang amat jelek dan hanya mengganggu pertumbuhanku. Kamu tak ada gunanya sama sekali. Lihatlah aku. Makin hari aku tumbuh makin tinggi. Aku pun dapat memperindah taman ini.
celetuk pohon cemara sambil membanggakan diri. Tetapi semak-semak bersabar. Meskipun pohon cemara telah menjelek-jelekan dirinya, dia tetap bersikap tenang. Terima kasih atas perkataanmu itu, pohon cemara yang indah, jawab semak-semak dengan senyuman. Hahaha, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi tumbuhan kesayangan nenek, sementara kamu hanya bisa menjadi pengganggu, ejek si pohon cemara kembali. Semak-semak pun menjawab dengan lembut, ya, memang tumbuhan lain terlihat sangat baik, kuakui kamu memang indah, pohon cemara, tetapi tunggulah saatnya kelak. Seseorang akan menumbangkanmu ke bawah, melihatmu tumbuh terlalu tinggi, ia akan menggunakan gergaji tajamnya kepadamu. Saat itu, kamu akan merasa dirimu seperti semak-semak, tidak lagi seperti pohon cemara. Nah, bagaimana adik-adik? Seru bukan cerita pendeknya? Nah, di sini kakak memiliki beberapa pertanyaan untuk adik-adik jawab. Kita akan jawab bersama-sama. Pertanyaannya adalah, siapakah tokoh yang ada di dalam cerpen di atas? Ya, tokohnya adalah yang pertama ada nenek, yang kedua ada cucu, yang ketiga ada pohon cemara, dan yang keempat ada semak-semak. Ada pertanyaan berikutnya nih adik-adik. Yuk kita bahas. Pertanyaan berikutnya adalah, ceritakan menurut kalian watak dari pohon cemara dan semak-semak. Bagaimana ya watak pohon cemara dan watak semak-semak? Yuk kita bahas bersama. Watak pohon cemara memiliki watak yang sangat sombong karena nenek dan cucunya sangat perhatian dengan dirinya. Jadi pohon cemara memiliki sifat yang angkuh. Sedangkan watak semak-semak memiliki watak yang baik hati dan selalu rendah diri. Selanjutnya yaitu ada hikmah yang didapat dari cerpen di atas. Apa ya hikmah yang didapat? Hikmah yang didapat dari cerpen di atas adalah, janganlah kamu menjadi sombong, karena itu tidak akan baik bagi dirimu sendiri. Ya, pintar semua adik-adik. Nah, tadi sudah semua adik-adik jawab dengan benar dan tepat. Bagaimana video pembelajaran kali ini? Sangat menyenangkan, bukan? Nah, adik-adik, tadi juga sudah diberikan tugas ya oleh Karida. Jangan lupa dikerjakan adik-adik tugasnya. Nah, di sini kakak dan teman-teman kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik.